Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wahyu Anggraini. Di video ini saya akan membahas penalaran dalam bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita simak. Yang pertama, pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang logis dengan berusaha menghubung-hubungkan fakta untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun definisi menurut beberapa para ahli tentang penalaran, ini dia. Penalaran merupakan proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Menurut Shorter dan Fierce dalam Usman tahun 2013. Menurut Surya Sumantri tahun 2010, bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir untuk membuat simpulan berupa pengetahuan. Menurut Kerap dalam Sadik tahun 2004, penalaran adalah proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta menuju suatu kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Nah, paragraf deduktif itu terbagi menjadi dua, yaitu menarik kesimpulan secara langsung dan menarik kesimpulan secara tidak langsung. Menarik kesimpulan secara langsung ini adalah simpulan atau konklusi secara langsung ditarik dari satu premis. Contohnya, semua ikan berdarah dingin. Itu premis. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Nah, itu simpulannya. Sedangkan menarik kesimpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data. Premis pertama bersifat khusus. Menarik kesimpulan secara tidak langsung ini terbagi menjadi yang pertama, silogisme kategorial. Nah, silogisme kategorial ini adalah silogisme yang terjadi dari 3 proposisi. 2 proposisinya merupakan premis dan 1 proposisinya merupakan simpulan. Contoh, semua manusia bijaksana. Semua polisi adalah manusia. Jadi, semua polisi bijaksana. Yang kedua yaitu silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis terdiri atas mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Kalau premis minornya membenarkan konsekuen, begitu juga sebaliknya. Contoh, jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Besi dipanaskan, jadi besi memuai. Yang ketiga yaitu silogisme alternatif. Nah, silogisme alternatif terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Kalau premis minor membenarkan salah satu alternatif, maka simpulannya akan menolak alternatif lain. Contohnya, dia adalah seorang kiai atau profesor. Dia seorang kiai, jadi dia bukan seorang profesor. Yang terakhir yaitu entimen. Entimen adalah bentuk silogisme yang tidak mempunyai premis mayor karena sudah diketahui secara umum, tetapi yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan. Contohnya, dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan penalaran induktif. Penalaran induktif ini merupakan proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Yang pertama yaitu generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang bersifat tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, jika dipanaskan, emas memuai. Jadi, jika dipanaskan, logam memuai. Yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang bersifat sama. Contohnya,
Nina adalah lulusan Akademi A. Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi A. Oleh sebab itu, Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, 3 hubungan antar masalah sebagai berikut, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Pembahasan selanjutnya yaitu salah nalar. Nah, kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang berhubungan dengan proses penalaran. Hal ini sering kita sebut salah nalar. Salah nalar disebabkan oleh ketidaktepatan orang mengikuti tata cara pikirannya. Salah nalar ini bisa karena dedukasi yang salah, generalisasi yang terlalu luas, analogi yang salah, pemilihan terbatas pada 2 alternatif, penyebab salah nalar, argumentasi bidik orang salah, meniru-niru yang sudah ada, dan penyamarataan para ahli. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai penalaran dalam bahasa Indonesia. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.